Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi semuanya dan selamat berpuasa. Semoga puasa kita hari ini maupun kedepannya bisa berjalan lancar dan penuh berkah ya. Oke, hari ini kita akan melakukan perkuliahan pada mata kuliah Dietetik 1, di mana hari ini akan ada 3 PowerPoint, yaitu yang pertama adalah kontrak perkuliahan, kemudian overview, dan juga materi tentang blood biokimia atau biokimia darah yang nantinya akan keluar pada kasus-kasus yang teman-teman semua akan kerjakan. Oke, kita mulai. Ini yang pertama adalah kontrak perkuliahan untuk mata kuliah Dietetik 1. Sebelum kita masuk ke kontrak perkuliahan, saya ingin meminta doa dari teman-teman semua kepada almarhumah Ibu Lia, karena beliau adalah pendiri dari gizi klinis yang ada di Universitas Ahmad Dahlan. Ya, saya meminta waktunya sedikit untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada beliau ya. Silahkan dimulai. Selesai. Terima kasih banyak teman-teman semua atas Al-Fatihah yang sudah Anda kirimkan kepada beliau. Semoga di sana beliau diberikan kelapangan dan keluasan. Lalu kita akan lanjut terkait tim teaching yang ada di mata kuliah ini. Akan ada 3 dosen yang bergabung dalam mata kuliah Dietetik 1. Yang pertama ada saya sendiri, kemudian Ibu Fairuz, dan yang terakhir ada Ibu Kartika. Kemudian untuk class rules-nya atau peraturan kelasnya ini masih sama dengan mata kuliah klinis yang lain. Yang pertama adalah please be kindly for on time. Kemudian gunakan pakaian yang pantas pada saat perkuliahan. Kemudian HP-nya mohon di silent dan di save. Tetapi nanti pada saat perkuliahan dan Anda ingin merekam materi selama di kelas itu sangat diperbolehkan. Biasanya kakak kelas Anda nanti HP-nya akan direkam dan ditaruh di meja depan untuk merekam materi perkuliahan. Lalu untuk mata kuliah Dietetik 1 ini, Anda diperbolehkan untuk makan dan minum selama di kelas setelah bulan puasa atau mulai pertemuan ketiga nanti. Makanya snacking ya, bukan makan besar. Kemudian tolong dijaga kondisi kelas tetap bersih, dan kepada PJMK dimohon untuk mengabarkan kepada dosen yang nantinya akan mengajar atau dosen yang bersangkutan 24 jam atau 1 hari sebelum perkuliahan dimulai. Ini adalah peraturan kelasnya. Kemudian kita lanjut lagi terkait materi yang nantinya akan kita pelajari di mata kuliah Dietetik 1 akan ada overview, kemudian standar makanan rumah sakit, dan juga MNT atau Medical Nutrition Therapy, yang isinya adalah materi tentang intervensi kepada pasien. Apa saja yang kita bisa berikan atau apa saja yang harus kita avoid kepada pasien kita nanti. Oke.
Ini untuk course materials-nya. Yang pertama atau pertemuan hari ini akan ada materi tentang introduction yang pertama, lalu dilanjut introduction kedua untuk minggu atau pertemuan kedua. Introduction pertama ini isinya adalah kontrak perkuliahan, kemudian ada overview dan juga biochemical blood. Kemudian pada introduction 2, Anda akan belajar tentang cairan dan juga enteral formula. Lalu kita lanjut di pertemuan ketiga, ada standar makanan umum rumah sakit. Ini nanti akan meliputi bentuk-bentuk makanannya, mulai makanan yang paling mudah didigesti, makanan cair, baik itu cair bening maupun cair kental. Kemudian akan ada makanan saring, dilanjut makanan lunak, dan makanan biasa. Itu adalah materi untuk pertemuan ketiga. Kemudian kita lanjut di pertemuan keempat. Di sini ada standar makanan rumah sakit yang khusus terkait jenis-jenis dietnya. Ada diet TKTP atau TETP, tinggi kalori, tinggi energi, tinggi protein, kemudian rendah serat, rendah lemak, dan lain-lain. Dilanjut di minggu kelima dan keenam, Anda akan belajar MNT atau Medical Nutrition Therapy pada GI tract atau penyakit pencernaan. Lalu di minggu ketujuh, Anda akan belajar terapi untuk pasien dengan penyakit ginjal. Kita lanjut, maaf, setelah minggu ketujuh, kita akan ada midterm exam atau ujian tengah semester ya. Lalu setelah ujian tengah semester, di pertemuan ke-8, Anda akan belajar MNT pada tuberkulosis dan ARI, atau acute respiratory infection. Dilanjut minggu ke-9, akan ada MNT dari malaria, minggu ke-10 MNT pada kondisi hepatitis, minggu ke-11 ada MNT pada kondisi sirosis, lalu minggu ke-12 akan ada MNT untuk penyakit demam berdarah dan juga demam tifoid. Minggu ke-13 akan ada MNT dari brain infection dan minggu ke-14 akan ada MNT dari HIV/AIDS dan ditutup dengan final exam atau ujian akhir semester. Ini adalah jadwal pengampu yang nantinya akan membersamai Anda semua selama 1 semester. Di minggu pertama dan kedua dengan saya, lalu di minggu 3 dan 4 dengan Ibu Kartika, minggu 5 hingga ke-7 dengan Bu Fairuz. Lalu ada ujian tengah semester atau midterm exam. Lanjut di minggu ke-8 dengan saya, minggu ke-9 dengan Bu Fai, minggu ke-10, 11 dengan Bu Kartika, minggu ke-12 dengan Bu Fai, dan minggu ke-13, 14 dengan saya, yang akhirnya nanti akan ditutup dengan final exam atau ujian akhir semester. Ini materi-materi yang tadi sudah disampaikan. Minggu 1, 2 ada intro 1 dan 2. Lalu minggu 3, 4 adalah makanan umum khusus rumah sakit. Minggu 5, 6 GI tract, minggu 7 renal, lanjut UTS, dan minggu 8 nanti akan ada MNT TBC ARI, lanjut malaria, hepatitis sirosis, DHF dan tifoid. Lalu 13-14 ada brain infection dan HIV. Dan terakhir adalah final exam atau UAS.
Oke, untuk kontrak perkuliahan, ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan? Silahkan. Jika tidak, kita bisa lanjut ke overview. Lanjut saja mungkin, Pak. Oke, kita lanjut ke overview ya. Baik, kita masuk ke materi terkait overview. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik. Terlihat, Pak. Oke, fisiologinya akan seperti apa? Ini adalah remind sedikit terkait materi patofisiologi yang dahulu. Kemudian akan dilanjutkan dengan MNT atau Medical Nutrition Terapinya, yang isinya adalah prinsip, tujuan, dan juga syarat dari intervensi diet yang diberikan kepada pasien. Dan inti dari dietetik adalah tentang yang pertama, critical thinking, di mana nanti critical thinking ini akan dituangkan ke MNT atau Medical Nutrition Therapy. Yang pertama, untuk memahami elemen dari critical thinking ini nanti, Anda harus mengetahui dengan jelas dan presisi kondisi pasien ataupun kasus yang akan Anda dapatkan terkait intervensi yang bisa Anda berikan ke penyakit pasien. Kemudian yang kedua dilanjut dengan logical reasoning. Nanti apakah intervensi yang Anda berikan itu logis untuk diberikan ke pasien atau tidak. Kemudian yang ketiga, kita juga melihat evidence-based analysis. Jika pasien diberi intervensi A akan bagaimana, jika diberi intervensi B akan seperti apa. Dilanjut dengan kita harus open-minded. Karena apa? Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Nanti kalau pasien ini seperti apa, pasien itu seperti apa. Karena pada dietetik 1 ini, pada penanganan pasien, kita harus melihat dari berbagai aspek yang terkait intervensi kepada pasien. Dan yang kelima, kita harus memiliki intellectual integrity atau integritas intelektual, di mana hal ini akan Anda dapatkan jika Anda belajar secara maksimal. Jatuhnya, kalau Anda tidak tahu tentang kondisi pasien Anda, bagaimana Anda bisa memberikan intervensi kepada pasien. Jadi inti dari dietetik adalah Anda mengetahui kondisi pasien seperti apa, dan nanti Anda mengetahui intervensi apa yang cocok, yang sesuai kepada pasien yang Anda tangani. Tidak lupa, saya selalu mengingatkan bahwa nanti yang Anda tangani, yang Anda intervensi, yang Anda berikan terapi adalah sesama manusia seperti Anda. Jadi tolong diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang tersebut. Silahkan posisikan diri Anda sebagai pasien. Karena apa? Jika Anda sendiri tidak mau diintervensi dengan cara Anda mengintervensi pasien, bagaimana pasien itu mau diintervensi? Jadi kembali lagi silahkan ingat
bahwa di dietetik ini nantinya Anda akan mengintervensi pasien. Dan aplikasi dari mata kuliah dietetik 1, dietetik 2, NCP 1, NCP 2 akan ada di semester 7. Pada saat Anda terjun langsung ke rumah sakit dan handle pasien. Perlu diingat, pada saat di rumah sakit besok, untuk rotasi klinis sifatnya adalah individu. Jadi masing-masing dari Anda nanti akan menghandle, nanti akan menangani pasiennya masing-masing. Jadi Anda sudah tidak bisa mengharapkan bantuan orang lain kembali, karena semuanya individu untuk klinis. Setelah kita memahami tentang critical thinking, maka kita akan menuangkan konsep ini ke MNT atau Medical Nutrition Therapy. Kenapa kita butuh critical thinking? Karena pada MNT ini ada banyak komponen yang cukup kompleks dan nantinya akan kita tarik menjadi intervensi yang kita berikan kepada pasien. Untuk bisa melakukan intervensi kepada pasien, kita harus memperhatikan tentang kondisi patofisiologi dari penyakit yang diderita pasien, lalu kondisi biokimia yang dimiliki oleh pasien, karena itu akan sangat membantu kita dalam menentukan intervensi. Kemudian dilanjut kita juga harus melihat konsep farmakologi. Kita harus melihat pasien sudah dapat obat apa dari dokter, karena kembali lagi dalam menangani pasien kita bekerja di dalam tim jika kita menjadi seorang ahli gizi dan menangani pasien. Karena dietitian atau ahli gizi dia akan menjadi PPA atau profesi pemberi asuhan, di mana akan ada tim yang dikepalai oleh dokter atau DPJP, dokter penanggung jawab pasien. Nanti akan ada nurse, akan ada ahli gizi, akan ada apoteker yang menangani pasien tersebut. Sehingga kita harus tahu obat apa yang diberikan kepada pasien. Karena nanti akan ada pengaruh juga antara obat yang diberikan dengan intervensi yang bisa kita beri ke pasien. Dan ini berjalan secara sinergis. Jadi sebisa mungkin jangan sampai antagonis. Misal obatnya bertujuan untuk A, intervensi kita juga harus bertujuan untuk A. Jangan dikasih obat untuk A, intervensi kita nanti malah kontra dengan tujuan A tersebut. Jadi harus sinergis ya. Lalu selanjutnya kita juga harus memperhatikan kebutuhan personal atau kebutuhan individu pasien tersebut. Kembali lagi, dalam menangani pasien, pasien satu dengan pasien yang lainnya berbeda, Anda dan teman Anda pun juga akan berbeda. Jadi untuk MNT sifatnya adalah individual atau personal, karena satu orang dengan orang yang lain akan berbeda. Setelah kita mengetahui kebutuhan pasien ini, maka dapat kita tuangkan ke intervensi berupa makanan yang bisa diberikan kepada pasien itu seperti apa. Baik itu dari bentuknya maupun syarat dan prinsip dietnya. Dan hal yang tidak kalah penting di sini adalah finance atau keuangan yang nanti akan berpengaruh di kelas pasien. Karena di rumah sakit, pasien ini ada mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, maupun kelas VIP. Pastinya makanan yang bisa diberikan akan berbeda tiap-tiap kelasnya. Karena plafon atau biaya makan antara kelas 1, 2, 3, dan VIP akan berbeda tiap-tiap rumah sakitnya. Jadi kondisi finance ini juga pasti akan kita perhatikan. Nggak mungkin kelas VIP kita kasih makan sama dengan orang dengan kelas 3, karena payment yang dia berikan juga akan berbeda. Itu adalah sedikit overview terkait MNT itu seperti apa dan komponen-komponen apa.
yang nanti harus kita perhatikan dalam memberikan intervensi kepada pasien. Ini adalah contoh dari kondisi pasien dengan HIV stage 3. Di sini adalah gambaran bagaimana Anda belajar untuk meningkatkan critical thinking Anda. Dan nantinya di laporan praktikum dietetik 1, Anda juga harus membuat tabel seperti ini. Dan nanti tabel ini akan masuk ke hipotesis. Kerangka pikir ini akan menggambarkan bagaimana Anda mengetahui kondisi pasien serta intervensi yang bisa Anda berikan. Oke. Saya ambil contoh di tabel ini, pasiennya dia HIV stage 3, di mana dia mengkonsumsi ARV. Dari ARV ini karena dia tidak baik kondisinya, maka akan menunjukkan peningkatan dari kreatinin, lalu weight loss, dan juga penurunan eritrosit. Penurunan eritrosit berkaitan dengan HB, MCH, dan MCV yang turun, lalu menyebabkan anemia yang berat. Tandanya adalah RDW-nya naik, RR-nya juga naik. Dan manifestasi klinisnya pasien akan sempoyong. Ini adalah simptom yang bisa kita lihat secara kasat mata. Nanti dari kondisi ini kita bisa memberikan intervensi berupa diet TETP dengan pemberian vitamin C, B12, B6, folat, tembaga, seng, dan selenium untuk membantu kondisi pasien yang seperti ini. Kemudian bentuknya adalah lunak dan pemberiannya untuk bagian yang di sebelah kanan. Lalu kalau kita melihat dari bagian yang di sebelah kiri, di sini karena dia sudah HIV stage 3, ada infeksi oportunistik dan patogen di dalam maupun di luar tubuhnya berkembang. Kenapa bisa berkembang? Karena ini, tubuh terinfeksi HIV. Simptomnya ada demam, kemudian peningkatan leukosit dan juga neutrofil. Lalu kita masuk ke patofisiologinya, tubuh yang terinfeksi HIV, nantinya virus akan masuk ke dalam sel T atau CD4 dan bereplikasi di sel tersebut, sehingga jumlah virus naik. Pada saat jumlah virus naik, eosinofil dan limfositnya akan turun, dan risiko kematian sel darah putih akan meningkat. Hal ini yang nantinya akan menyebabkan patogen di luar maupun dalam tubuh mudah berkembang. Kemudian pada kondisi demam, yang merupakan simptom dari pasien ini, kita dapat memberi intervensi berupa tinggi cairan. Karena tiap peningkatan suhu tubuh 1 derajat, kita bisa memberikan cairan 1 liter kepada pasien tersebut. Ini adalah gambaran bagaimana dietetik ini bekerja. Jadi gampangnya ini tinggal tempel, sudah selesai. As simple as that sebenarnya. Kita tinggal tempel kondisinya seperti apa, lalu obat yang diberikan apa, simptomnya apa, dan kita tinggal tempel intervensi yang kita berikan apa. Kalau dari kakak kelas dulu sih saya ngajarnya dietetik itu gampang, tinggal tempel, udah selesai. As simple as that. Kita lanjut ke sources atau sumber yang bisa kita gunakan. Di sini ada buku dan juga paper maupun konsensus. Ini ada buku dari ASDI yang Indonesia. Kemudian kalau yang luar negeri kita menggunakan Krauss, dan memang utamanya Krauss ini, serta Advanced Nutrition and Human Metabolism punya Gruber. Ini kalau buku. Kalau sources lain, ini ada Aspen. Aspen ini adalah intervensi utama atau pegangan utama kita yang kita gunakan untuk intervensi kepada pasien. Kemudian ada Perkeni, ini untuk orang dengan masalah endokrin, seringnya dipakai untuk orang diabetes. Lalu Kadoki ini digunakan oleh orang dengan kondisi penyakit ginjal. Kemudian IDAI ini untuk
menangani anak-anak serta konsensus yang lain, yang memang bisa diterima dan memiliki landasan yang jelas. Dan untuk overview terkait dietetik 1 sudah selesai. Ada yang mau dikonfirmasi atau mau kita lanjut ke bagian biokimia? Pak Reza izin bertanya. Oke, silakan. Yang slide sebelumnya seperti yang tadi Aspen ada dan kawan-kawannya itu, kita untuk menemukan itu di mana Pak ya? Apa Di itu Google. bentuk buku? Bentuk buku apa bentuk website Pak? Untuk yang buku, ini bentuknya buku. Ini Anda bisa cari, kecuali ini ya, untuk Krauss dan Advanced Nutrition Human ini Anda bisa cari di Google, pakai aja Lipgen. Baik, Itu di Google, bisa dicari. Kemudian untuk yang sources lain, Aspen sampai IDAI, ini ada di Google semua, based on Google semua. Untuk Perkeni sampai IDAI ini adalah konsensus, Aspen ini jatuhnya nanti web paper. Dan enaknya klinis itu, kalau Anda bisa tahu caranya, ini semua free, ini gratis. Jadi Anda nggak perlu payment apapun. Baik Pak, makasih banyak Pak. Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau dikonfirmasi atau mau dilanjut? Oke, kita lanjut ya. Baik. Ini adalah materi terakhir untuk perkuliahan dietetik pertama terkait kondisi laboratori value. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, salah satu hal atau komponen yang perlu kita perhatikan dalam mengintervensi pasien adalah biochemistry. Dan biochemistry ini dituangkan dalam data laboratori atau laboratory value yang dimiliki oleh pasien tersebut. Data terkait lab value ini nantinya akan sangat membantu kita dalam memberikan intervensi kepada pasien kita. Nilai laboratorium atau lab value adalah data hasil pemeriksaan lab yang digunakan untuk membantu dokter dan ahli gizi dalam menilai status gizi pasien serta menentukan terapi yang tepat. Karena dengan memahami dan menginterpretasikan nilai lab dengan benar, kita dapat memberikan terapi yang optimal untuk pasien. Jadi ini adalah tingkat advance-nya atau tingkat lanjutnya atau aplikasinya dari mata kuliah biokimia yang dulu sudah Anda dapatkan. Oke. Yang pertama, ini adalah BMP atau Basic Metabolic Panel. Terkait ini, gambar atau bagan-bagan ini adalah bagan yang sifatnya sudah universal. Mungkin di Indonesia belum semua rumah sakit menggunakan ini, tapi di luar negeri, mainly di Amerika, bagan-bagan seperti ini sudah digunakan dengan optimal. Kenapa? Karena bagan-bagan ini nantinya akan sangat membantu Anda dalam belajar menangani pasien. Jadi Anda nanti nggak perlu repot terkait menghafalkan ini itu. Kalau Anda sudah paham konsepnya, Anda akan sangat mudah dalam memahami kondisi biokim pasien.
Sebelumnya ini sebenarnya adalah ilmu yang akarnya dari keperawatan atau nurse. Namun bisa kita gunakan dan bisa kita aplikasikan untuk menangani pasien dengan lebih cepat. Yang pertama ada BMP atau Basic Metabolic Panel. Bentuk bagannya adalah seperti ini. Lalu untuk masing-masing komponennya sifatnya adalah tetap. Atau secara universal jika gambar BMP seperti ini, yang pertama ini nanti pasti akan ada natrium, kemudian di bawahnya ada kalium. Natrium itu nilai normalnya 136 sampai 145 mili ekuivalen per liter. Kemudian kalium 3,5 sampai 5 mili ekuivalen per liter. Kemudian di sebelah natrium ada klorida. Di bawah klorida ada CO2. Kemudian di sebelah klorida ada bun atau basa urea nitrogen. Merupakan prekursor yang digunakan untuk melihat nitrogen yang ada di dalam darah ini sering digunakan di pasien ginjal, serta kreatinin. Kreatinin ini juga sering dilihat di pasien ginjal. Dan terakhir adalah glukosa untuk melihat kondisi gula darah pasien yang nanti seringnya berkaitan dengan kondisi diabetes. Untuk klorida nilai normalnya adalah 98 sampai 106 mili ekuivalen, CO2 23 sampai 30 mili ekuivalen, untuk bun 10 sampai 20 mg per desiliter. Untuk kreatinin ini berbeda antara pria dan juga wanita. Untuk pria nilai normalnya adalah 0,6 sampai 1,2 mg per desiliter. Untuk wanita nilai normalnya 0,5 sampai 1,1 mg per desiliter. Dan untuk glukosa ini adalah prekursor untuk glukosa darah puasa ya. 76 sampai 106 mg per desiliter. Sedangkan untuk yang GDS, gula darah sesaatnya, nanti ada di sekitar 100 sampai 200 mg per desiliter. Dan untuk orang diabetes itu yang dilihat sekarang tidak hanya glukosa, tetapi ada satu komponen lain yaitu H1AC, HbA1c, itu adalah kondisi Hb yang berkaitan dengan gula. Kalau dia sudah di atas 5% atau 6%, berarti dia memang positif mengalami diabetes. Tetapi untuk HbA1c itu tidak masuk ke sini, karena ini secara universal isinya terkait Basic Metabolic Panel. Ini adalah gambar pertama. Yang kedua, di sini gambarnya ada yang garis-garis miring seperti ini. Informasinya memuat tentang ABG atau arterial blood gas. Di sini jatuhnya dulu sempat disinggung di patofisiologi ya, yang keseimbangan asam basa. Isinya adalah pH, kemudian PCO2, kemudian HCO3 atau bikarbonat. Sebelahnya adalah PO2 dan paling akhir ada saturasi oksigen. pH normal tubuh adalah 7,35 sampai 7,45. Kalau dia turun akan terjadi asidosis, kalau dia naik akan terjadi alkalosis. Kemudian PCO2 nilai normalnya 35 sampai 45 mm hidragium. HCO3 21 sampai 28 mili ekuivalen per liter, PO2 80 sampai 100 mm hidragium, dan saturasi oksigen normal 95 hingga 100. Kalau saturasi ini sudah sangat familiar dengan kita ya, apalagi pada saat COVID kemarin. Lanjut lagi. Di sini ada gambar bentuk diagramnya seperti ini, isinya adalah CBC atau Complete Blood Count. Di sini ada WBC atau White Blood Cell. Normalnya adalah 5.000 sampai 10.000 berkaitan dengan kondisi infeksi.
Kalau infeksi bakteri naik, infeksi virus dia turun. Kemudian hemoglobin terkait dengan HB, anemia. Kalau cowok itu normalnya 14-18 gram per desiliter, jika perempuan 12-16 gram per desiliter. Kemudian dilanjut hematokrit, pria normal 42-52%, wanita 37-47%, dan platelet ini normalnya 150.000 sampai 400.000 per milimeter kubik. Kemudian di sini ada liver diagram atau diagram terkait kondisi hati seseorang. Di sini ada AST atau SGOT, kemudian di seberangnya ada ALT atau SGPT, di bawah ada total bilirubin dan di atas ada total bilirubin dan di bawah ada alkali fosfatase. AST normalnya 0 sampai 35 unit per liter, ALT 4 sampai 36 unit per liter, total bilirubin 0,3 sampai 1 mg per desiliter, alkalin fosfatase 30 sampai 120 unit per liter. Kemudian untuk liver diagram, selain gambar ini ada juga gambar di sebelahnya. Ini mirip sama yang BMP, tapi dia berdiri. Kalau yang BMP kan tadi tidur ya. Untuk liver diagram, di sini ada kalsium, kemudian AST, di bawah kalsium ada protein, kemudian di bawah AST ada ALT, di bawah protein ada albumin, di bawah ALT ada alkalin fosfatase, dan juga bilirubin. Di mana baik di gambar sebelah kiri maupun gambar di sebelah kanan, dia memiliki kaitan dengan kondisi liver dari pasien. Dan yang terakhir ini adalah renal diagram atau diagram yang berkaitan dengan ginjal. Isinya gambar seperti ini, 3. Kontennya adalah kalsium, magnesium, dan juga PO4 atau fosfat. Kemudian nanti gampangnya gambar dari laboratory value bisa Anda buat seperti ini. Ini yang complete blood count, kemudian ini tadi ada elements yang masuk di kondisi ginjal. Ini adalah BMP, basic metabolic panel. Di sini ada liver diagram serta ABG, arterial blood gas. Ini juga sama, BMP sama, karena ini sifatnya adalah universal. Kemudian renal diagram isinya adalah elemen. Lalu complete blood count, ini sama juga. Liver diagram, dia juga masih sama. Yang membedakan di sini ada albumin, di sini ada total bilirubin. Kita bisa pakai manapun. Dan di sini ABG yang di sebelah kiri lebih lengkap daripada ABG yang ada di sebelah kanan. Tambahannya di sini adalah saturasi oksigen. Jadi silahkan gunakan mana yang lebih lengkapnya. Untuk CBC, kemudian renal, dan juga BMP, ini tiga-tiganya sama. Yang berbeda hanya di liver diagram dan juga ABG. Untuk ABG, saya lebih merekomendasikan yang di sebelah kiri ini, karena dia memuat data yang lebih banyak dibandingkan yang di sebelah kanan. Jadi nanti silahkan gampangnya Anda bisa menggambar seperti ini. Ini adalah kode CBC, kemudian ini adalah kode elemen pada ginjal, lalu gambar seperti ini adalah kode dari BMP, yang seperti ini kode dari liver diagram,
Dan seperti ini adalah kode dari ABG. Dan tadi deliver diagram ada yang mirip dengan BMP tapi dia terbalik, yang ini. Nah, deliver diagram ini dia bisa kita gunakan juga. Keduanya boleh digunakan. Dan materi terkait laboratory value sudah selesai. Silakan jika ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan. Atau sudah jelas semuanya? Karena jika sudah jelas, kita bisa mengakhiri pertemuan pertama kita. Silahkan, ada pertanyaan atau sudah clear semuanya? Oke. Insya Allah sudah clear, Pak. Oke, alhamdulillah jika sudah clear. Jadi di dietetik 1 ini memang kita harus membangun critical thinking kita ya. Dan saya harap semangat untuk belajarnya. Karena dietetik 1, dietetik 2, NCP 1 maupun NCP 2 itu sangat krusial jika Anda ingin menjadi seorang ahli gizi yang bekerja di rumah sakit. Dan merupakan pertimbangan juga nanti jika Anda mau mendaftar ke profesi dietitian. Karena pada saat mendaftar profesi dietitian, nilai dietetik dan juga nilai NCP-nya pasti akan dilihat. Apakah Anda memang capable untuk masuk profesi dietitian dan menjadi ahli gizi rumah sakit atau tidaknya. Jadi silahkan belajar dengan baik, silahkan effort secara maksimal agar hasil yang didapatkan maksimal juga. Terkait persepsi dan juga praktikum nanti akan saya infokan kembali karena jadwal praktikum kita belum keluar. Nanti setelah keluar pasti akan diinfokan kembali. Silahkan, tadi ada yang raise hand kalau nggak salah. Ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi, silahkan. Oke. Sudah clear semua? Yang raise hand nggak jadi? Oke. Jika memang sudah clear semua, perkuliahan hari ini bisa kita akhiri. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Wabarakatuh.